Munculnya ide African Super League memunculkan banyak pertanyaan. FIFA selaku otoritas tertinggi sepak bola seakan tak konsisten dihadapkan dengan penyelenggaraan beberapa kompetisi baru. Kita tahu bahwa ide European Super League beberapa waktu lalu ditolak mentah-mentah oleh FIFA dan UEFA. Memang sih banyak protes terhadap munculnya ide European Super League yang konon katanya tak adil itu. Namun kenapa FIFA malah menggolkan adanya African Super League? Memang beda cerita kalau di Afrika ini. African Super League diketok palu oleh FIFA sebagai kompetisi baru yang akan dihelat di benua Afrika. Kompetisi baru ini nantinya akan diisi klub-klub terbaik di Afrika yang bakal diselenggarakan di bulan Agustus 2023 mendatang. Dan jangan salah, sebagai prize money-nya akan disediakan sebesar 100 juta dolar. Presiden CEF Patrice Motsepe membahas African Super League ini pada pertemuan para komite eksekutif CEF di Maroko Juli 2022. Melihat sangkut pautnya dengan ide European Super League, Motsepe dan Gianni Infantino selaku Presiden FIFA langsung menepisnya. Mereka mengklaim bahwa ide African Super League itu sudah ada sejak 2019 silam. Sementara European Super League yang diinisiasi oleh Florentino Perez dan kawan-kawan itu baru ada 2021 lalu. Artinya bagi FIFA, African Super League itu sudah ada duluan idenya dan tidak nyolong ide dari European Super League. Ide African Super League itu awalnya diusulkan oleh Presiden FIFA Gianni Infantino pada 2019 ketika ia mengunjungi Republik Kongo pada peringatan 80 tahun pembangkit tenaga listrik nasional TP Mazembe. Infantino awalnya berambisi membuat kompetisi itu menjadi kompetisi papan atas dunia. Infantino selain juga akan menyediakan total uang yang signifikan, ia juga berambisi menyuntikkan dana untuk perbaikan infrastruktur klub. Sejumlah besar uang dari African Super League akan diinvestasikan kembali ke sepak bola Afrika, termasuk pemberian suntikan dana 1 juta dolar setiap tahunnya kepada 54 anggota CEF sebagai kontribusi untuk pengembangan sepak bola. Tim-tim yang bermain di African Super League juga harus memiliki kualifikasi tim akademi muda dan tim sepak bola wanita, termasuk seperti Al Ahly, Raja Casablanca, Zamalek, Mamelodi Sundowns, TP Mazembe, dan lainnya. Nantinya di African Super League ini akan ada total 24 tim yang dibagi menjadi 3 grup berdasarkan jangkauan geografis. African Super League ini akan diadakan di Tanzania, di mana teknis pemilihan tim dan pembaruan teknis lainnya termasuk pembagian grup akan dilakukan pada Agustus 2022 mendatang. Nah, setelah ide African Super League itu diketok palu oleh FIFA, sekarang banyak muncul protes mengenai turnamen baru tersebut. Ya, meskipun alih-alih untuk meramaikan jagat sepak bola Afrika, turnamen ini dianggap hanya mainan FIFA saja. Menurut konferensi Play the Game yang diselenggarakan di Odense, Denmark, mengatakan bahwa FIFA secara tidak langsung menjadikan Afrika sebagai boneka mereka. Dengan memberi prize money, pengembangan fasilitas infrastruktur, dan sebagainya, FIFA paling tidak sudah bisa menggenggam suara mereka. Hal itu bertujuan supaya beberapa agenda penting FIFA dapat serta-merta mulus didukung oleh beberapa anggota dari Afrika. Mengingat aturan dalam setiap pengambilan keputusan FIFA yakni One Country, One Vote. Dalam hal ini lebih tepatnya dikenal dengan politik utang budi antara FIFA dan Afrika. Sudah jamak terendus, FIFA sebagai otoritas sepak bola dunia hanya berkutat pada hal cuan. Kita tengok ide European Super League yang mereka tolak. Mereka ketar-ketir dengan ide para penggagas European Super League seperti Perez, Agnelli, dan kawan-kawan. Mereka takut lumbung materi yang selama ini didapatnya dari sepak bola Eropa direbut oleh mereka. Kembali lagi pada masalah African Super League, jika ingin melihat sisi komersialitas, jelas African Super League ini masih jauh kalah dengan European Super League. Dari segi pasar TV rights, seberapa banyak sih yang mau menonton African Super League ini? Mentok hanya pada pasar negara-negara di Afrika saja.
Terlepas dari politik bisnis yang dilakukan FIFA tersebut, sebenarnya CAF sendiri sudah memiliki turnamen yang serupa, yakni Liga Champions Afrika yang sudah jalan dari musim ke musim. Sama halnya dengan Liga Champions Eropa. Bahkan mereka dalam pertemuan resmi Komite Eksekutif CAF di Maroko itu menyepakati perubahan regulasi final Liga Champions Afrika, di mana mulai musim depan, final Liga Champions Afrika akan dilakukan dalam 2 leg. Artinya dengan masih bergulirnya Liga Champions Afrika, kini berarti nantinya akan ada 2 kompetisi yang dijalankan klub-klub di Afrika. Dengan adanya African Super League, ternyata justru berimbas pada kompetisi lainnya di Afrika. AFCON 2023, turnamen terbesar antar negara-negara di Afrika yang sedianya sudah tercatat, akan diselenggarakan pada Juni-Juli 2023 di Pantai Gading, tiba-tiba diputuskan untuk diundur. Karena akan bertabrakan dengan rencana kompetisi baru, yakni African Super League yang kebetulan disepakati diselenggarakan di bulan Agustus 2023. FIFA dan CAF sudah menyepakati pengunduran itu karena beralasan bahwa pada musim Juni-Juli 2023 itu, Pantai Gading sebagai host diperkirakan sedang dilanda cuaca ekstrim seperti hujan lebat dan banjir. Oleh sebab itu, dalam pertemuan Komite Eksekutif CAF juga disepakati kalau AFCON 2023 diundur ke tahun 2024, yakni di bulan Januari-Februari. Nah, dengan ditundanya AFCON ke bulan Januari-Februari ini bukan tidak mungkin akan segera memunculkan permasalahan baru bagi tim-tim Eropa yang dihuni pemain-pemain dari negara Afrika. Yang sejatinya AFCON pada Juni-Juli 2023 yang notabene musim libur Liga-Liga Eropa, malah mundur di Januari-Februari di mana Liga-Liga Eropa masih dalam mode sibuk-sibuknya. Yang jelas semua permasalahan ini muaranya adalah dengan adanya pembentukan kompetisi baru yang namanya African Super League dan distempel resmi oleh FIFA pula. Bagi sebagian publik sepak bola dunia mungkin memandang kompetisi ini memunculkan secercah harapan baru bagi majunya persepak bolaan Afrika. Bagaimanapun persepak bolaan Afrika ini secara kualitas tak kalah dibanding Asia maupun Amerika. Banyak pemain hebat lahir dari benua ini. Dan tak ada salahnya FIFA terus memajukan pamor sepak bola Afrika di dunia. Namun perlu dicatat, hati-hati dengan FIFA. Masalahnya organisasi ini juga sering banyak intrik di dalamnya.